Dari sebuah toko kecil di Seattle, Starbucks lahir. Sederhana tapi penuh mimpi. Perlahan tempat ini berubah menjadi budaya global, ruang nyaman yang dikenal di seluruh dunia. Di lain sisi, Target masuk Kanada dengan ambisi besar. Namun Rakusong dan sistem yang gagal mengubah ekspansi besar ini menjadi kejatuhan dengan sangat cepat. Nah, itu versi pendeknya. Kalau versi panjangnya, kita mulai dari Starbucks dulu. Jadi Starbucks ini itu awalnya adalah hanya toko kecil. Jadi dimulai di tahun 1971 di kota Staley. Nah, di kota itu ada 3 orang sahabat. Jadi 3 orang sahabat ini itu suka dengan kopi. Nah, karena kesukaannya dengan kopi ini, sehingga mereka berinisiatif untuk menjual biji kopi. Jadi awalnya bukan kopinya dulu, tapi baru per biji kopinya. Jadi mereka berharap, mereka punya keinginan kalau biji kopi yang mereka jual ini itu adalah biji kopi yang terbaik. Jadi bukan kopi yang sembarangan. Jadi mereka berharap kalau orang-orang itu bisa suka, jatuh cinta sama biji kopi mereka. Nah, beberapa tahun kemudian muncullah satu orang. Nah, satu orang ini adalah orang yang berhasil mengubah kehidupan Starbucks. Nah, orangnya itu adalah Howard Schultz. Howard ya. Jadi si Howard ini awalnya pergi ke Italia. Nah, apa yang Howard lakukan di Italia? Nah, yang dilakukan di Italia itu adalah dia melihat orang-orang minum kopi di sana. Jadi budaya minum kopi di sana itu berhasil membuat si Howard ini jatuh cinta. Jadi si Howard ini yang kayak, wow, ini bukan cuma kopi, ini budaya. Nah, budaya yang dimaksud itu kayak adanya orang yang ngobrol, santai, dan ada vibes tersendirinya. Nah, dari pengamatan si Howard ini, pas pulang ke Amerika, dia itu berkata bahwa Starbucks harus jadi tempat yang seperti ini. Nah, itu kata si Howard ini. Jadi, Howard ini mau kalau Starbucks itu menjadi tempat di mana orang bisa nyaman. Jadi bukan cuma sekedar beli kopi lalu out, no. Tapi mereka bisa jadikan konsep treat place. Artinya apa? Artinya adalah ruang yang antara rumah atau kantor yang mereka bisa buat nugas, curhat, ngecil atau sekedar kabur dari capeknya dunia atau tempat healing. Cerita selanjutnya adalah Target. Nah, Target ini itu awalnya adalah brand yang sangat disukai oleh warga Amerika. Jadi tahun 2013 ini Target itu hadir terus sangat disanjung-sanjung di Amerika. Nah, karena orang Amerika sangat suka dengan si Target ini, akhirnya si Target punya ide kalau mereka mau juga menjual, membuka cabang Target di Kanada. Tapi sayangnya pada saat di Kanada mereka itu bukan buka langsung 1, 2, 3 cabang, tapi mereka langsung buka 100 cabang. Nah, dari 100 cabang ini akhirnya menimbulkan permasalahan. Jadi apa masalahnya? Masalahnya itu terletak di sistem inventorinya. Kenapa? Karena banyak barang yang seharusnya sudah sampai di toko malah nyangkut di gudang. Jadi alhasil raknya kosong. Jadi kayak orang nih masuk dengan pemikiran kalau pasti toko ini lengkap, tapi pada saat masuk ternyata raknya kosong. Jadi terus harganya bukannya murah seperti di Amerika, itu malah lebih mahal. Kenapa? Karena orang Kanada ini langsungnya mikir kayak, ngapain saya belanja di sini kalau barangnya aja nggak lengkap, harganya mahal gitu. Jadi pada akhirnya pelanggannya si Target ini berkurang satu persatu, berkurang. Jadi tidak lama, hanya bertahan 2 tahun, akhirnya Kanada bangkrut. Jadi apa yang membuat Starbucks ini sampai sukses? Nah, Starbucks ini teman-teman bisa sukses karena yang pertama, dia tuh ngerti manusia. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, dia tuh tahu manusia itu butuhnya apa. Jadi, kalau mau usahanya bagus, kita harus ngerti dulu orang ini butuh apa, manusia ini atau calon konsumen ini butuh apa, kayak si Starbucks ini. Kemudian yang kedua itu adalah mereka fleksibel. Artinya fleksibel apa? Nah, fleksibel di sini mereka mampu menyesuaikan dengan budaya lokal. Artinya bukan budaya lokal, tapi budaya yang ada di negara-negara yang mereka ingin tempati untuk usaha. Contohnya kayak di Jepang. Nah, mereka itu ketika di Jepang, mereka itu menyediakan menu matcha latte. Karena Jepang terkenal dengan matcha, jadi mereka tuh menyesuaikan. Begitupun dengan di Indonesia, ada brand mereka itu yang Indonesia banget. Nah, itu karena mereka fleksibel. Jadi dimanapun mereka berada, mereka menyesuaikan dengan negara-negara tersebut. Kemudian poin yang ketiga itu adalah karena teknologinya. Jadi karena apa? Karena teknologi dan sistemnya itu rapi.
Kenapa? Karena mulai dari aplikasi ordernya itu sudah pakai QR, terus sampai ke supply chain-nya itu mereka sudah stabil. Makanya ini maksudnya supply chain itu kayak stok barangnya teman-teman. Makanya ketika ada pelanggan yang butuh A, B, C, mereka nggak yang kesusahan untuk siapkan pesanan karena mereka sudah atur supply chain-nya dengan sangat baik. Nah, kalau Target, kenapa Target ini bisa sampai gagal selama 2 tahun saja? Karena yang pertama itu mereka itu ini terlalu terburu-buru. Jadi teman-teman, usaha Target ini mereka buru-buru banget. Jadi sesuai yang saya bilang, kalau pada saat awal buka di Kanada, mereka langsung tembak 100 cabang. Nah, itu terlalu terburu-buru, padahal mereka harusnya bisa riset terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya lebih spesifik ya teman-teman. Jadi yang kedua itu karena raknya kosong. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana, karena kayak, masa rak kosong bisa mempengaruhi? Tentu saja. Kenapa? Karena orang-orang yang datang, ekspektasinya mereka pasti kayak, gila, pasti banyak banget, lengkap banget. Terus pada saat kesana, sedikit kurang, otomatis orang kurang untuk kembali lagi ke toko tersebut. Kemudian yang ketiga itu salah satu faktor usaha bisa gagal adalah harga nggak masuk di akal. Jadi waktu itu karena Target ini sudah masuk ke Kanada, dimana Kanada itu biasa belanja memang brand yang lebih murah. Nah, pada saat Target masuk itu harganya gong. Jadinya pelanggan kurang untuk beli di situ. Kemudian yang keempat itu adalah pelanggan kecewa. Nah, itu tadi, ini ada hubungannya dengan si rak kosong itu. Otomatis karena sudah ekspektasi kalau mungkin di sana lengkap, terus pada saat sudah ke sana udah ternyata enggak, itu pasti pelanggan pada akhirnya kecewa, sehingga untuk kembali lagi itu mereka sudah enggan gitu. Untuk tabel perbandingannya, oke, yang pertama kita lihat dari kecepatan ekspansinya. Nah, kalau kita lihat dari Starbucks ini, Starbucks itu jalannya pelan, tapi pasti. Sedangkan Target itu jalannya cepat, tapi tidak pasti. Jadi kebalikan dari si Starbucks ini. Kemudian kita lihat ke bagian riset pasarnya. Nah, Starbucks ini selalu melakukan riset dan betul-betul tahu apa yang disukai oleh pasar lokalnya. Sementara Target Kanada itu risetnya dangkal. Jadi banyak keputusan yang diambil tanpa data yang kuat. Kemudian rantai pasok. Nah, kalau kita lihat di sini, rantai pasoknya itu adalah hal yang menjadi pembeda besar. Kenapa? Karena Starbucks sendiri itu supply chain-nya rapi, stabil, dan kualitasnya dijaga. Sedangkan Target Kanada itu sistem pasokannya kacau. Jadi stoknya itu sering kosong, tidak seperti Starbucks. Kemudian berikutnya itu kita bisa lihat di bagian soal adaptasi budaya. Nah, kalau Starbucks ini selalu mengadaptasi atau menyesuaikan menunya dengan budaya yang ada di negara yang mereka ingin kirim. Sementara Target ini tidak menyesuaikan. Artinya kayak contohnya pada saat dia masuk ke Kanada, dia tidak menyesuaikan harga dengan orang-orang yang terbiasa di Kanada. Kemudian kita lihat di bagian teknologinya. Nah, teknologinya ini Starbucks pakai teknologi yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Kayak ada mobile order, ada aplikasi loyalty. Sementara Target ini itu dia justru ke teknologinya belum siap. Jadinya kadang error dan kadang datanya itu berantakan. Kemudian untuk pengalaman pelanggan, kalau kita lihat Starbucks itu dia lebih fokus ke kenyamanan. Jadi pelayanannya itu yang betul-betul bagaimana cara supaya pelanggan ini bisa nyaman. Sementara Target itu dia kebalikannya. Jadi dia tidak memikirkan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian terakhir yang perlu kita lihat juga adalah reputasi dan kepercayaan. Jadi Starbucks ini dia bangun kepercayaan secara perlahan, tapi sering atau konsisten. Sementara Target Kanada, dia tuh kehilangan kepercayaan itu dalam waktu yang sangat cepat. Jadi itu ya perbandingan dari Starbucks dan Target Kanada. Cerita ini, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Nah, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari dua kisah ini. Nah, yang pertama yaitu riset pasar itu penting. Jadi riset pasar itu sangat wajib teman-teman dalam usaha. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan usaha, kita harus riset dulu, harus cari tahu konsumen kita butuhnya apa, tempat kita harusnya seperti apa, itu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah pahami budaya lokal. Nah, ini kembali lagi, meskipun kita punya ciri khas tersendiri, tapi ketika kita ingin mengekspor, mengirim ke negara lain, otomatis kita harus tahu dulu budaya di sana itu seperti apa, supaya lebih menyesuaikan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga adalah pastikan sistem logistik kita itu rapi.
ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya kalau bulan segini harus masuk segini, harus stok segini, supaya tidak ada lagi kasus di mana kita dapat mengecewakan pelanggan atau kemungkinan-kemungkinan untuk tidak adanya stok gitu. Jadi kita harus perhatikan supply chain-nya. Kemudian yang keempat yang dapat kita pelajari adalah bangun kepercayaan terhadap pelanggan. Itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Untuk membuat orang datang kembali lagi dan lagi, itu karena satu, mereka percaya. Jadi kita harus membangun kepercayaan terhadap pelanggan.